Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kita masih diberi kesehatan. Kita lanjutkan belajar. Kita pelajari saat ini tentang pemanasan global atau global warming. Tentunya anak-anak sudah pernah mendengar istilah itu. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan pemanasan global atau global warming itu? Nah, pemanasan global itu adalah proses peningkatan suhu rata-rata di atmosfer, laut, dan daratan bumi. Menurut penelitian para ahli, selama 100 tahun terakhir suhu rata-rata global pada permukaan bumi semakin meningkat. Jadi suhu di permukaan bumi ini terus meningkat seperti yang ditunjukkan pada grafik di samping. Yang menjadi pertanyaan, apa penyebab meningkatnya suhu rata-rata di permukaan bumi dari tahun ke tahun terus meningkat? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, silahkan disimak ilustrasi berikut ini. Baik, ketika radiasi panas matahari sampai ke bumi, itu sebagian diserap oleh bumi, sebagian lagi juga dipantulkan ke atmosfer. Ketika panas matahari dipantulkan lagi ke atmosfer, ada gas yang menghalangi, yaitu gas karbon dioksida. Kamu perhatikan pada garis ini, ketika panas matahari sampai ke bumi, ya, sebagian dilepaskan ke atmosfer, sebagian lagi ketika dilepaskan ada gas yang menghalangi, yaitu gas karbon dioksida. Jadi di atmosfer ini ada gas karbon dioksida. Gas karbon dioksida itu bisa menghalangi, memantulkan kembali panas matahari ke bumi. Sehingga suhu di permukaan bumi lebih hangat. Kalau seumpama di atmosfer tidak ada gas karbon dioksida, panas matahari sampai ke bumi, kemudian seluruhnya dipantulkan lagi ke atmosfer, maka suhu rata-rata di permukaan bumi ini sangat rendah, sekitar minus 18 derajat Celcius. Kalau 0 derajat Celcius itu air membeku. Kalau minus 18 derajat Celcius, nah itu sangat dingin, tidak ideal, tidak layak untuk kehidupan. Jadi keberadaan gas karbon dioksida di atmosfer ini tentunya menguntungkan bagi kehidupan di bumi. Semua makhluk hidup di bumi, termasuk manusia tentunya. Karena apa? Panas matahari sampai ke bumi, yang dipantulkan lagi ke atmosfer, dihalang-halangi, dipantulkan kembali sebagian ke bumi. Sehingga suhu di permukaan bumi itu lebih hangat. Tetapi kalau jumlah gas karbon dioksida itu mengalami peningkatan, menurut penelitian para ahli, jumlah gas karbon dioksida di atmosfer itu terus meningkat.
Maka panas matahari sampai ke bumi, kemudian dipantulkan lagi ke atmosfer. Karena gas yang menghalang-halangi ini atau yang memantulkan kembali ke bumi ini semakin banyak, sehingga lebih banyak pula panas matahari yang dikembalikan lagi ke bumi. Akibatnya apa? Suhu di permukaan bumi meningkat pula. Apalagi terus menebal seperti ini. Panas matahari sampai ke bumi, kemudian dipantulkan lagi ke atmosfer, hampir seluruhnya dikembalikan lagi ke bumi. Maka suhu di permukaan bumi semakin panas. Jadi yang menyebabkan suhu permukaan bumi ini terus meningkat adalah semakin bertambahnya jumlah gas karbon dioksida di atmosfer. Jadi inilah penyebabnya. Jadi untuk menjawab pertanyaan apa penyebabnya? Penyebabnya adalah peningkatan jumlah gas karbon dioksida di atmosfer. Nah, yang menjadi pertanyaan sekarang, apa yang menyebabkan jumlah gas karbon dioksida di atmosfer terus meningkat? Nah, ini ilustrasi yang kedua. Prinsipnya sama. Mungkin dengan ilustrasi yang pertama kalian belum memahami dengan baik. Perhatikan ilustrasi yang kedua ini. Panas matahari sampai ke bumi, nomor 1 ya. Kemudian sebagian diserap oleh bumi. Maka suhu di permukaan bumi ya lebih hangat. Tetapi ketika panas matahari itu akan menuju ke bumi, ini ilustrasi lengkapnya. Sebelum sampai ke bumi, ketika masih berada di atmosfer, yaitu di lapisan atmosfer dekat bumi namanya troposfer, itu sudah dipantulkan lagi ke atmosfer lagi. Yang ketiga, panas yang sampai ke bumi, kemudian dipantulkan lagi ke atmosfer. Ketika dipantulkan lagi ke atmosfer, sebagian dikembalikan lagi, dipantulkan lagi ke bumi, nomor 4 di sini. Nah, gas yang fungsinya memantulkan kembali, yang menghalang-halangi supaya tidak seluruhnya itu keluar dari atmosfer, ya. Gas yang menghalang-halangi adalah gas karbon dioksida. Tetapi kalau jumlah CO2 terus meningkat, tentunya setelah panas matahari itu sampai ke bumi, kemudian sedianya dipantulkan lagi ke atmosfer, banyak yang dihalang-halangi, dipantulkan lagi ke bumi. Sehingga suhu rata-rata di permukaan bumi terus meningkat. Nah, sekarang kalian sudah mengetahui penyebabnya, penyebab meningkatnya suhu rata-rata di permukaan bumi itu karena semakin bertambahnya jumlah gas karbon dioksida. Ini diumpamakan seperti efek rumah kaca. Jadi perumpamaannya, pertanyaannya, mengapa suhu di dalam ruangan mobil ketika mobil itu ada di luar terkena pancaran panas matahari dalam waktu cukup lama, kemudian kamu masuk mobil, maka suhu di dalam ruangan mobil lebih tinggi dibanding di luar mobil. Kenapa? Karena ketika panas matahari masuk ke dalam mobil, masuk, karena masuknya itu dengan kecepatan yang agak tinggi, sebagian masuk, sebagian dipantulkan oleh kaca keluar. Nah, yang sudah masuk itu kemudian mengenai benda-benda di dalam mobil dipantulkan lagi keluar. Ketika dipantulkan keluar, sebagian kecil keluar, sebagian lagi dihalang-halangi oleh kaca tadi. Karena pantulan ini
kecepatannya berkurang. Seperti kamu menendang bola, melempar bola, kemudian kamu hantamkan ke dinding. Kecepatan ketika bola akan menuju ke dinding itu berbeda dengan kecepatan pantulannya. Pantulannya lebih lambat, ini pantulannya lebih lambat. Nah, ketika dihalang-halangi itu lebih mudah. Dihalang-halangi oleh kaca mobil, dipantulkan lagi ke dalam. Sehingga suhu di dalam ruangan mobil lebih tinggi. Jadi itulah yang disebut dengan pemanasan global atau efek rumah kaca. Jadi meningkatnya suhu rata-rata di permukaan bumi itu bukan karena banyaknya rumah-rumah kaca. Bukan. Itu hanya analogi atau perumpamaan saja. Paham? Baik, kita lanjutkan. Pertanyaan berikutnya, apa penyebab meningkatnya jumlah gas karbon dioksida? Yang pertama yang menyebabkan pemanasan global adalah deforestasi. Menurunnya luas kawasan hutan. Kalian mengetahui bahwa hutan, apalagi hutan yang masih rimbun, yang lebat tumbuhannya, bahwa tumbuhan itu berfotosintesis. Dalam fotosintesis dia mengambil gas karbon dioksida. Nah, sehingga jumlah gas karbon dioksida karena dimanfaatkan, digunakan untuk fotosintesis menjadi berkurang. Bahkan digantikan dengan gas oksigen untuk pernafasan semua makhluk hidup. Nah, kalau jumlah luas kawasan hutan itu terus menurun, akibatnya tentunya jumlah gas karbon dioksida yang ada di udara tidak banyak yang mengambil. Sehingga jumlahnya terus meningkat. Deforestasi atau menurunnya luas kawasan hutan itu bisa disebabkan karena penebangan hutan untuk pemukiman, pembukaan lahan pertanian, kemudian juga untuk keperluan industri dan pertambangan di berbagai negara. Ini yang menyebabkan apa? Deforestasi, menurunnya luas kawasan hutan. Yang berikutnya, ya ini masih penjelasan. Deforestasi atau menurunnya luas kawasan hutan menyebabkan fungsi hutan sebagai paru-paru dunia terancam. Gas CO2 yang berasal dari penggunaan bahan bakar fosil, minyak bumi, dan batu bara. Minyak bumi itu ya seperti premium, bensin itu minyak bumi. Batu bara untuk keperluan industri, bahan bakar kendaraan bermotor, kereta api, itu kan semuanya menggunakan bahan bakar fosil, ya, pesawat terbang, produksi listrik. Semakin terakumulasi di atmosfer, jadi pembakaran itu, pembakaran kendaraan bermotor, pembakaran pabrik-pabrik industri menggunakan bahan bakar batu bara misalnya, solar, itu mengeluarkan emisi atau sisa pembakaran. Sisa pembakaran itu berupa gas karbon dioksida, menambah pasokan gas rumah kaca di atmosfer. Gas rumah kaca yang dimaksud adalah meningkatnya gas karbon dioksida di atmosfer. Paham sampai di sini? Saya ulang, jadi menurunnya luas kawasan hutan di samping jumlah gas karbon dioksida semakin banyak karena CO2 tidak diambil oleh tumbuhan untuk fotosintesis. Kemudian hutan yang ditebang tadi digunakan untuk keperluan industri yang justru akan
meningkatkan jumlah gas karbon dioksida. Karena pembakaran pabrik-pabrik industri itu akan mengeluarkan sisa asap itu mengandung gas karbon dioksida. Sehingga jumlah gas karbon dioksida semakin lama semakin meningkat. Lebih-lebih di era industri, kemudian dengan semakin berkembang dan majunya suatu daerah, semakin banyaknya kendaraan bermotor, pabrik industri, jumlah CO2 akan semakin meningkat. Karena sisa pembakaran asap-asap yang keluar itu banyak mengeluarkan gas karbon dioksida. Hutannya menurun lagi, habis lagi. Maka tidak ada yang mengambil CO2 yang ada di udara itu. Akibatnya CO2-nya semakin bertambah banyak. Kalau bertambah banyak, maka panas matahari sampai ke bumi dipantulkan lagi ke atmosfer, dihalang-halangi. Hampir sebagian besar dikembalikan lagi ke bumi. Itulah yang menyebabkan meningkatnya suhu di permukaan bumi. Kita lanjutkan. Kalau seumpama tidak terjadi deforestasi, menurunnya luas kawasan hutan, hutan kita masih seperti ini, ya. Gas CO2 banyak dimanfaatkan tumbuhan untuk fotosintesis dan fungsi hutan sebagai pemasok oksigen, maksudnya sebagai paru-paru dunia, akan berjalan dengan baik. Nah, oleh karena itu, hutan kita harus dijaga. Kita lanjutkan. Apa itu greenhouse effect atau efek rumah kaca? Ya, seperti yang saya jelaskan tadi, efek rumah kaca adalah proses peningkatan suhu udara di permukaan bumi karena terperangkapnya radiasi sinar matahari oleh atmosfer bumi. Gas rumah kaca yang dimaksud tadi adalah, atau gas yang menghalang-halangi tadi adalah gas karbon dioksida. Pantulan radiasi sinar matahari oleh permukaan bumi akan tertahan. Jadi ini pantulan, ya. Akan tertahan oleh gas rumah kaca di atmosfer, yaitu gas CO2, dan kembali memanasi permukaan bumi. Paham sampai di sini? Kita lanjutkan. Apakah itu gas rumah kaca? Masih diulang-ulang di sini agar kalian lebih paham. Jangan sampai keliru. Gas rumah kaca adalah gas pada atmosfer bumi yang dapat menahan pantulan radiasi sinar matahari yang dipantulkan oleh bumi ke atmosfer sehingga menyebabkan efek rumah kaca atau meningkatnya suhu rata-rata permukaan bumi. Nah, gas rumah kaca itu terdiri dari apa saja? Ternyata tidak hanya gas CO2 saja. Memang yang pasokan terbesar, penyebab terbesar, kontribusi yang paling banyak adalah CO2, 45-50%. Nah, gas CO2 ini dihasilkan dari sisa pembakaran batu bara. Menurut penelitian para ahli, sekian persen banyak. Karena banyaknya pabrik-pabrik industri itu menggunakan bahan bakar batu bara. Minyak bumi, ada premium, kemudian solar dan sebagainya untuk kendaraan bermotor, untuk generator, sama dengan batu bara. Gas-gas alam. Nah, ini bukan artinya tidak dimanfaatkan oleh manusia secara umum, ya. Gas yang dikeluarkan, dihasilkan oleh bumi, ya, yang terjadi secara alami. Misalnya mungkin gunung meletus dan sebagainya. Ini 11%. Penggundulan hutan ternyata di sini kontribusinya cukup besar. Karena penggundulan hutan itu menyebabkan hutan tidak ada lagi, ya, sehingga CO2-nya
tidak ada yang mengambilnya, dan yang lain. Kemudian juga metana CH4 ini memberi kontribusi 10-20%. Ini termasuk gas rumah kaca. Jadi gas rumah kaca itu ada CO2, itu yang utama. Ada yang lain yaitu metana CH4. Kita lanjutkan. Selain gas-gas tersebut yang termasuk gas rumah kaca, nah ternyata juga ada gas-gas yang lain lagi. Selain CO2 kemudian metana tadi CH4 ya, juga ada belerang dioksida SO2, ada nitrogen oksida, nitrogen dioksida, ada juga CFC, gas klorofluorokarbon. Ini yang gas yang digunakan untuk pendingin ruangan AC itu. Itu menggunakan gas namanya. Jadi sisa pembakaran atau gas yang dikeluarkan dari alat pendingin ruangan AC itu kalau terlepas di atmosfer juga bisa menghalang-halangi pantulan cahaya matahari. SO2, NO2 ini juga merupakan zat sisa bahan bakar fosil. Jadi asap yang dikeluarkan oleh kendaraan bermotor itu tidak hanya gas karbon dioksida, juga ada belerang oksida dan nitrogen oksida. Itu semua tentunya dilepaskan ke udara atau ke atmosfer, dan itu bisa menghalang-halangi pantulan cahaya matahari ke atmosfer sehingga pantulan itu dikembalikan lagi ke bumi. Kita lanjutkan. Sekarang apa sih dampak yang terjadi akibat meningkatnya suhu rata-rata di permukaan bumi atau pemanasan global? Nah, dampak pemanasan global tentunya bisa menyebabkan karena suhu di permukaan bumi meningkat, maka es di kutub akan mencair. Mencairnya es di kutub tentunya akan meningkatkan permukaan air laut. Kemudian yang kedua, munculnya cuaca yang buruk. Misalnya hujan disertai angin kencang dan badai tornado. Itu karena terjadinya perbedaan rentang suhu antara satu tempat dengan tempat yang lain. Perbedaan suhu di permukaan bumi itu bisa menyebabkan terjadi perbedaan penguapan air, kemudian juga terjadi perbedaan kecepatan angin ya. Dan itu bisa menyebabkan munculnya cuaca yang buruk. Kita lanjutkan. Yang berikutnya adalah siklus klimatologi yang tidak teratur, perubahan iklim global. Dulu, orang tua, nenek-nenek kita itu bisa meramal iklim di suatu tempat, di tempatnya untuk keperluan bercocok tanam dan sebagainya. Dan itu sangat jitu, artinya biasanya tepat. Tetapi pada saat ini tidak demikian. Iklim labil selalu mengalami perubahan yang tidak bisa ditebak. Karena iklim di bumi sudah tidak teratur lagi. Ada kalanya di suatu tempat itu hujan terus-menerus. Kemudian ada kalanya kering dalam waktu yang panjang. Kekeringan yang panjang. Nah, itu akibat dari siklus klimatologi yang tidak teratur. Ya, kekeringan akibat kemarau panjang. Ada banjir terus-menerus. Itu semua akibat dari pemanasan global, meningkatnya suhu rata-rata di permukaan bumi yang disebabkan oleh
gas-gas rumah kaca itu, utamanya meningkatnya gas karbon dioksida. Cuaca buruk karena perbedaan rentang suhu di permukaan bumi dengan di atmosfer yang ekstrim. Nah, ini perbedaan rentang suhu ini menyebabkan, tadi sudah saya sampaikan, penguapan berbeda, kecepatan angin berbeda, muatan-muatan listrik berbeda, sehingga terjadi cuaca yang buruk seperti badai petir ya dan sebagainya. Kita lanjutkan. Nah, seperti ini juga. Nah, sekarang yang menjadi yang harus kita pikirkan, tentunya juga harus difikirkan oleh semuanya sebagai penduduk bumi ini, tindakan apakah yang harus kita lakukan. Karena tadi meningkatnya suhu rata-rata permukaan bumi itu atau pemanasan global itu disebabkan oleh utamanya meningkatnya jumlah CO2 di udara. Meningkatnya CO2 itu karena menurunnya luas kawasan hutan, penebangan hutan, digunakan untuk berbagai macam keperluan pemukiman, industri, dan sebagainya tadi. Yang kedua, akibat penggunaan bahan bakar fosil untuk kendaraan bermotor, pabrik-pabrik industri itu, tentunya tindakan yang bisa dilakukan menjaga hutan supaya tidak terjadi penebangan secara liar atau penanaman kembali hutan, kemudian menghemat bahan bakar. Ayo, coba sekarang kalian renungkan. Kita mau pergi dengan jarak setengah kilometer saja, tidak ada yang mau berjalan. Tidak ada yang mau bersepeda pada kalanya. Kita pakai sepeda motor. Nah, itu secara tidak langsung menyumbang gas CO2 di udara. Kalau hanya satu orang mungkin tidak apa-apa. Tapi kalau semua, hampir semua itu dengan perilaku yang demikian, maka akan jumlah CO2 akan lebih banyak. Kita lanjutkan. Hanya dengan memadamkan listrik 60 menit, itu sudah triliunan megawatt dapat dihemat. Dan triliunan ton batu bara untuk produksi listrik dihemat. Dan triliunan meter kubik emisi gas rumah kaca dihambat. Jadi, mematikan lampu yang tidak perlu, jadi menggunakan lampu di rumah, itu sebaiknya dihemat. Karena listrik itu bersumber dari bahan bakar. Bahan bakarnya bisa panas bumi, bisa bahan bakar fosil, misalnya minyak. Dengan menghemat itu, maka tentunya banyak dihemat pula bahan bakarnya. Kalau bahan bakarnya dihemat, tentunya juga emisi gasnya juga dihambat. Paham ya kaitannya? Baik, nanti silahkan dibaca dengan cermat, difahami lagi. Kita lanjutkan. Kita semua bisa berbuat lebih, yaitu dengan menjaga ya permukaan bumi ini, menjaga bumi kita ini dengan menghemat segala bentuk sumber daya alam. Ya, matikan lampu yang tidak perlu. Tadi sudah saya sampaikan ya pada waktu siang dan malam. Mencintai alam berarti menyelamatkan dunia. Mencintai alam itu tidak hanya mencintai tumbuhan saja, juga makhluk hidup lain, karena seperti burung-burung ini juga membantu meningkatkan kesuburan tanah, membantu pembiakannya, penyebarannya, dan sebagainya. Menghemat BBM berarti mengurangi pasokan gas rumah kaca di atmosfer. Kita disuruh naik sepeda.
Berikutnya, menghentikan illegal logging berarti melestarikan hutan, melestarikan paru-paru dunia. Karena hutan ini selain mengambil CO2, menggantikan dengan oksigen untuk pernafasan. Save the earth artinya selamatkan bumi, ya. Dengan menghemat kertas berarti mengurangi penebangan hutan. Ayo coba kalau kita pikir, kita di dalam menggunakan kertas sedikit-sedikit sobek, buang, sobek, buang, itu tidak menghemat. Padahal bahan kertas itu adalah kayu. Kalau banyak orang itu perilakunya itu tidak menghemat, itu sudah berton-ton kayu itu ditebang. Tapi kalau hemat itu mengurangi jumlah penebangan hutan untuk membuat kertas. Reuse kertas bekas menjadi kertas hias. Jadi memanfaatkan kembali untuk kertas hias. Ini juga termasuk untuk menghemat penggunaan kertas. Kalau misalnya kertas bekas itu tidak dilebur, tidak dimanfaatkan lagi, berarti untuk membuat kertas hias kita harus menggunakan kertas yang diproduksi dari kayu, bukan dari kertas yang bekas. Ya, mari kita selamatkan bumi kita dengan perilaku-perilaku yang positif, yaitu perilaku untuk menghemat bahan bakar fosil dengan mematikan lampu, menggunakan sepeda, berjalan, menghemat penggunaan kertas dan sebagainya. Kemudian juga menjaga hutan kita, menyayangi hutan, ya, juga lingkungan hidup yang lain. Kalau tidak terjadi deforestasi, CO2 banyak dimanfaatkan tumbuhan untuk fotosintesis, mengambil CO2 dan menggantikan dengan oksigen untuk pernafasan semua makhluk hidup. Nah, yang seperti ini yang jempol, kata sahabat kalian. Demikianlah pembelajaran tentang pemanasan global atau global warming. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.